Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Aprilia, NIM 343022000086, Prodi PGSD kelas 1B, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dosen pengampu Ibu Leli Nisfi Setiana, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia. Materi yang pertama ada hakikat bahasa. Apa itu bahasa? Secara universal, bahasa dimaknai sebagai perilaku yang berbentuk ujaran. Sifat khusus bahasa manusia yang pertama ada produksionalitas. Bahasa manusia tidak memiliki jumlah batasan kalimat. Manusia bisa memahami dan menyusun kalimat-kalimat yang baru saja dilihat karena telah memahami jutaan kosakata. Yang kedua ada komposisionalitas. Manusia mampu memahami suatu kalimat bukan karena pernah membaca atau mendengarnya. Yang ketiga ada kreativitas. Manusia dapat menentukan kalimat-kalimat yang akan diucapkan sesuai konteks. Karena tiap bahasa memiliki rasa, manusia mampu menggunakan kreativitasnya untuk memilih kata yang sesuai dengan situasi dan makna kalimat yang diinginkan. Yang keempat ada fleksibilitas. Istilah atau perumpamaan yang digunakan oleh manusia dapat berubah seiring perubahan zaman. Contoh, kata kekinian yang dulu sering digunakan, sekarang muncul sebagai kata yang bermakna up to date. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa. Yang pertama ada bahasa itu bermakna. Bahasa merupakan lambang bunyi yang melambangkan suatu makna tertentu. Contoh, lambang bunyi singa akan mengacu pada binatang buas yang menjadi raja hutan. Yang kedua ada bahasa bersifat arbitrter. Arbitrter berarti tidak ada hubungan pasti antara lambang bunyi dan makna. Yang ketiga ada bahasa konvensional dan universal. Sekelompok manusia harus mematuhi konvensi atau kesepakatan bahwa suatu lambang bunyi mewakili suatu makna. Yang keempat ada bahasa punya variasi. Variasi bahasa dapat dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, pendidikan, tempat tinggal, dan profesi. Yang terakhir ada bahasa menjadi identitas penuturnya. Seperti contoh, kita sebagai warga Indonesia yang mempunyai bahasa nasional pasti lebih bangga di mata dunia. Selanjutnya ada 7 fungsi bahasa. Yang pertama ada instrumental, yaitu untuk menyampaikan keinginan. Seperti contoh kata saya lapar, saya ingin makan. Yang kedua ada regulatory, yaitu untuk menyuruh atau melarang seseorang berbuat sesuatu. Seperti contoh kata jangan buang sampah di situ, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga ada interaksional, yaitu untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang. Seperti contoh kata halo, apa kabar. Yang keempat ada personal, yaitu untuk menyampaikan pendapat atau pemikiran sendiri. Seperti contoh kata saya senang bertemu dengan Anda. Yang kelima ada imajinatif, yaitu untuk mengekspresikan fiksional dan ide-ide imajinatif di luar nalar. Seperti contoh puisi dan cerpen. Yang keenam ada heuristik, yaitu untuk mencari informasi, fakta, serta keterangan yang ingin diketahui. Yang terakhir ada informatif, yaitu untuk memberikan informasi, fakta, serta sesuatu yang ingin mereka ketahui. Next, materi selanjutnya yaitu ada fonologi. Fonologi berasal dari kata fon dan logos yang berarti bunyi dan ilmu. Secara sederhana, fonologi adalah cabang ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Cabang fonologi ada fonetik dan fonemik. Fonetik yaitu ilmu yang mempelajari bunyi tanpa mempertimbangkan makna. Berdasarkan proses terjadinya, fonetik dibagi menjadi 3, yaitu fonetik artikulatoris, yaitu mempelajari bagaimana mekanisme alat ucap manusia dapat menghasilkan bunyi dan pengklasifikasian berdasarkan artikulasinya. Yang kedua ada fonetik akustik, yaitu mempelajari bunyi bahasa berdasarkan frekuensi getaran bunyi, amplitudo, dan intensitas. Yang terakhir ada fonetik auditoris,
yaitu mempelajari bagaimana mekanisme telinga dapat menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar. Cabang yang kedua ada fonemik, yaitu ilmu yang mempelajari bunyi dengan mempertimbangkan makna. Selanjutnya ada fonemik bahasa Indonesia. Contoh fonemik yaitu lupa dan rupa. Dua kata tersebut berbeda makna karena adanya perbedaan bunyi R dan L. Contoh lain yaitu batuk, batak, batik, dan batok, darat, syarat, karat, dan barat. Selanjutnya ada klasifikasi bunyi bahasa Indonesia, yaitu ada vokal, diftong, dan konsonan. Next, materi yang ketiga ada morfologi. Morfologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Morfologi menepati urutan kedua setelah fonologi dalam tatanan linguistik. Satuan morfologi yaitu morfem dan kata. Morfem merupakan bentuk bahasa yang terkecil yang mengandung arti dan tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Beberapa jenis morfem yang ada di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada berdasarkan keutuhannya. Morfem yaitu ada morfem utuh dan morfem terbagi. Berdasarkan kebebasannya ada morfem bebas dan morfem terikat. Berdasarkan keunikannya ada morfem unik dan morfem biasa. Berdasarkan kandungan makna leksikalnya ada morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Berdasarkan pembentukan katanya ada morfem dasar dan morfem afiks. Selanjutnya ada proses morfologis, yaitu yang pertama ada pengimbuhan, yang kedua ada pengulangan, yang ketiga ada pemajemukan, dan yang terakhir ada pemendekan. Materi yang terakhir ada sintaksis. Sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu sun dan taten, yang berarti mengatur bersama-sama. Sintaksis membahas struktur internal kalimat yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Beberapa fungsi sintaksis diantaranya yaitu subjek dan predikat, objek dan pelengkap, dan keterangan. Subjek adalah bagian yang diterangkan predikat. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah bagian dari kalimat yang menerangkan subjek. Objek adalah bagian dari verba yang menjadi predikat dalam sebuah klausa. Pelengkap adalah bagian predikat verbal yang menjadikan predikat tersebut menjadi lengkap. Yang terakhir ada keterangan, yaitu bagian kalimat yang menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Selanjutnya ada frasa dan klausa. Frasa berdasarkan unsurnya berupa kata, berupa frasa, dan berupa kata dan frasa. Frasa berdasarkan kategori ada frasa nominal, frasa verba, frasa objektiva, frasa numerilia, frasa preposisi, dan frasa konjungsi. Selanjutnya ada klausa berdasarkan strukturnya ada klausa bebas dan klausa terikat. Klausa berdasarkan kategorinya ada klausa verbal, klausa nominal, klausa adjektival, klausa adverbia, dan klausa numeralia. Berdasarkan unsur negasinya ada klausa positif dan klausa negatif. Sekian presentasi materi konsep dasar bahasa Indonesia dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.